Dia mengirim mantan suami pemilik asli ke rumah sakit jiwa. Langsung dialihkan kepada Jiang Yihan. Jadi tidak ada yang namanya selingkuh atau tidak selingkuh. Memikirkan hal ini, aku hanya mengeluarkan suara, oh, pelan. Saat itu dia melanjutkan berbicara. Jiang Chen, percayalah padaku. Selama kamu mau menikahiku lagi, aku akan memberimu kebahagiaan. Aku merasa ini agak sinis. Kinger tersenyum pelan. Tapi bagaimana ini? Hujan berhenti. Sekarang aku sudah tidak terlalu percaya dengan perkataanmu, kan? Yang Yuting bertanya. Jiang Chen, bagaimana caramu agar bisa mempercayai aku lagi? Begini saja. Kali ini giliranmu yang mengejarku. Apapun yang aku ingin makan. Tak peduli sejauh 1000 mil. Langsung beli segera. Saat aku butuh kamu. Panggil aku kapan saja dan bilang 1. Kamu tidak boleh bilang 2. Aku bilang ke timur. Kamu tidak boleh mengejar ke barat daya utara atau semacamnya. Yang Yuting mendengar ini dan sedikit merasa ada yang tidak beres. Ini mengejar. Yakinkah ini bukan? Saat kamu menjadi anak buah kecil dari tuan muda. Aku turun ke sungai dan mengangkatnya. Seperti cara bertanya dengan nada seperti anak muda pemalas. Kenapa kamu tidak mau? Yang Yuting berada dalam situasi yang sulit. Seharusnya permintaan saya tidak berlebihan. Pernikahan mereka yang dulu menjadi bahan cemoohan di kota Lan. Menikah lagi. Pasti salah satu pihak harus mengalah. Baik dari sisi gender maupun status keluarga. Orang yang mengalah itu pasti dia. Bahkan jika kakek ada di sini hari ini. Pasti akan memintanya untuk menyetujui tujuan Jiang Cheng. Sepertinya tidak sulit untuk dimengerti. Hanya ingin mengejar dia dengan penuh semangat. Membiarkan seluruh orang di kota Lan melihat saya. Cinta Yang Yuting kepada Jiang Cheng. Hanya saja dalam hati Yang Yuting masih terbersit rasa tidak tenang. Selalu merasa kalau setuju. Saya akan terjebak dalam keadaan yang merugikan. Saya tersenyum mengingat tatapan Yang Yuting. Saya berpikir dengan niat jahat. Benarkah kamu pikir saya akan memberimu kesempatan untuk mengejar lagi? Sebenarnya hanya menyiksamu dengan terang-terangan. Menginjak-injakmu. Menghancurkanmu. Akhirnya Yang Yuting tidak punya ruang untuk menolak. Mengangguk. Setuju untuk menemui Yang Yuting di rumah. Memohon maaf kepada keluarga Jiang. Bisa dikatakan berhasil setengah jalan. Tuan Yang tentu sangat senang. Segera membuka kartu Yang Yuting. Mengembalikan mobil sport dan properti atas namanya juga kepadanya. Membiarkan Yang Yuting menggunakan sesuka hatinya. Tuan Yang senang sampai hujan berhenti ya. Jiang Cheng sekarang bersedia memberimu kesempatan untuk mengejarnya lagi. Itu menunjukkan di hatinya masih ada kamu. Hanya saja orangnya memang konglomerat. Yang Master menerima hal ini dengan santai seperti itu. Meski Jiang Cheng sendiri tidak mempermasalahkan. Mungkin orang tua Jiang juga tidak akan setuju. Jadi kali ini kamu harus berusaha sekuat tenaga. Tunjukkan penampilan yang baik. Tahu tidak? Yang Yuting mengangguk. Sudah tahu, kakek. Selanjutnya Yang Yuting mulai dengan sungguh-sungguh mengejar saya. Saat pulang kerja, Yang Yuting menjemput saya di bawah gedung hiburan Huang Tian. Saya baru keluar dari gedung hiburan Huang Tian. Yang Yuting langsung maju dan berkata, Jiang Chen, aku datang menjemputmu pulang kerja. Saya melihat bunga mawar di pelukan Yang Yuting. Dengan nada cemberut bertanya, ini apa? Melihat ekspresi pria tidak benar. Tak ada tanda kegembiraan sedikit pun. Yang Yuting mengernyit menjawab, bunga mawar. Saya berkata tanpa basa-basi. Saya tidak buta dan tidak tuli. Tentu saja tahu ini bunga mawar. Aku bertanya, kamu kasih ini ke aku buat apa? Mau buat aku mati kah? Awalnya Yang Yuting melihat aku sengaja pergi ke toko bunga membeli setangkai mawar. Tapi dia tidak menghargainya. Rasa kesal sedikit di hatinya. Hanya saja dia memaksakan untuk menahan langkahnya. Mendengar kata terakhirku. Baru terkejut besar. Segera mengerutkan alis dan menjelaskan. Jiang Chen, kamu bicara apa sih? Aku mana mungkin mau menyakitimu. Aku melempar pandangan padanya dan berkata, aku alergi mawar. Kamu tidak tahu ya, tapi kamu malah sengaja ngasih aku mawar. Kalau bukan mau buat aku mati. Apa itu? Alergi mawar tentu saja bohong. Omong kosong. Siapa yang mau mawar wanita nakal? Aku merasa itu kotor. Yang Yuting benar-benar tidak tahu. Jiang Chen, kamu salah paham. Aku tidak tahu kamu alergi mawar.
Bahkan aku sendiri tidak tahu aku alergi bunga. Yang Yuting, kamu juga layak berkata cinta padaku. Di masa depan buat aku bahagia. Mataku penuh dengan penghinaan dan ketidaksukaan terhadap Yang Yuting. Yang Yuting ingin marah, tapi dia ingat bahwa sekarang tidak boleh menyinggungku. Dengan paksa menahan amarah di dada, pelan-pelan menunjukkan senyum yang terpaksa. Jiang Chen, dulu aku tidak cukup mengenal kamu. Tidak tahu kamu alergi mawar. Mulai sekarang aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Mencoba menempatkan kamu di posisi pertama. Jangan marah lagi. Kamu tidak suka mawar. Aku membuangnya. Tepat saat itu aku tiba-tiba berhenti sejenak. Tunggu. Aku alergi mawar. Tapi membuangnya begitu saja sungguh terlalu disayangkan. Begini saja. Lebih baik kamu beri bunga ini pada Jiang Yihan. Ayo manfaatkan limbahnya. Kata, manfaatkan limbah, ini. Berhasil menghapus senyum di wajah Yang Yuting. Jiang Yihan adalah pria yang dia sukai. Mawar yang tidak dia inginkan malah dia suruh aku berikan pada Jiang Yihan. Katanya memanfaatkan limbah. Ini jelas-jelas penghinaan yang telanjang. Yang Yuting menahan amarah dengan susah payah berkata, Jiang Chen adalah masa lalu. Aku sekarang sudah tidak punya perasaan sedikit pun untuk dia. Kamu adalah putra mahkota keluarga Jiang yang terhormat. Tidak perlu repot-repot berdebat dengan Jiang Yihan. Selain itu Jiang Yihan sekarang juga tidak di sini. Aku menyeringai dingin lalu menggerakkan sedikit ke suatu arah. Dengan sedikit sikap santai. Nah bukankah itu Jiang Yihan? Yang Yuting merasa jantungnya berdebar. Mengikuti arah yang saya tunjukkan untuk melihat. Terlihat seorang pria berdiri tidak jauh dari pintu gedung hiburan Huang Tian. Seharusnya dia mendengar dengan jelas apa yang baru saja dia katakan. Dia terlihat sangat sedih, kecewa, dan tidak percaya saat memandangnya. Yang Yuting tak sengaja memanggil dengan suara keras, Yihan. Ingin menjelaskan kepadanya. Kejadiannya bukan seperti yang dia dengar. Dia hanya berbohong untuk menipu saya. Meskipun saat Yang Yuting dalam keadaan terpuruk, tinggal di bawah satu atap dengan Jiang Yihan. Pernah terjadi gesekan kecil yang tidak menyenangkan. Tentu Jiang Yihan tidak pernah terbuka bertengkar dengannya. Tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Namun Yang Yuting juga pernah menjadi tidak sabar. Dengan keluhan Jiang Yihan yang terus-menerus. Dalam hatinya bertanya dalam-dalam pada diri sendiri. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Setelah dengan sabar menahan beban meninggalkan Jiang Yihan. Mungkin karena memakai filter yang jauh harum tapi dekat bau. Yang Yuting merasa orang yang paling dia cintai tetap Jiang Yihan. Saat ini melihat Jiang Yihan terluka oleh kata-katanya sendiri. Sungguh ingin segera memeluknya, dan memberitahunya bahwa bukan seperti itu. Tapi dia tidak bisa. Yang Yuting menatap Jiang Yihan dengan dalam. Berharap dia bisa mengerti dirinya. Jiang Yihan sedih berbalik pergi. Aku berseru, Jiang Yihan. Jiang Yihan berbalik lagi. Tuan Jiang, ada perintah apa? Ini mawar, aku cium baunya alergi, membuangnya sayang. Sayang, kamu bawa saja. Saat aku melihat mawar di tangan Yang Yuting, matanya terpancar kebencian yang sangat jelas. Seperti Yang Yuting dan apa yang ada di tangannya adalah sampah. Membuatku merasa risih hanya dengan melihat sedikit. Jiang Yihan langsung merasa dirinya dihina olehku. Dia menggigit giginya menolak berkata, Bos Jiang, saya tidak suka bunga mawar. Kata-katanya belum selesai. Tiba-tiba aku tertawa kecil. Tertawa tapi tidak sampai ke mata. Jiang Yihan, aku tidak berdiskusi denganmu. Benar-benar memberimu bunga mawar. Hanya saja seseorang memberiku bunga mawar. Dan aku alergi terhadap bunga mawar. Kebetulan kamu lewat jadi tolong bantu urus. Buket bunga mawar ini boleh dibawa pulang. Atau bisa berbalik membuangnya. Semuanya oke, mengerti. Maksud tersiratnya. Siapa peduli kamu suka atau tidak. Aku cuma orang yang dengan mudah membuang sampah. Beberapa kata saja membuat wajah Jiang Yihan berubah. Dengan susah payah menahan ketidaksenangan dalam hati. Menerima mawar lalu pergi. Yang Yuting diam-diam menggertakkan gigi. Jari menggenggam menjadi kepalan. Dia menahan perasaan acuh saya. Aku justru ingin melihat sampai kapan kau bisa bertahan. Aku juga tak terburu-buru. Apalagi sudah lebih dari 10 tahun. Beberapa usaha keluarga Jiang dan yang saling terkait rumit. Bahkan jika Tuan Jiang ingin membereskan keluarga Yang, itu juga butuh waktu. Aku memberikan Yang Yuting kesempatan untuk mengejar dirinya sendiri lagi. Tapi itu hanyalah kedok untuk membingungkan Tuan Yang.
Keluarga Jiang sudah perlahan-lahan menyiapkan jebakan. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan keluarga Yang. Tentu dalam diam ada jasa seseorang. Yang Siki. Yang Siki adalah anak haram keluarga Yang. Benci keluarganya dengan tujuan sebenarnya untuk menggulingkan keluarga Yang. Agar keluarga Yang menuju kehancuran. Ketika Yang Siki diam-diam mendatangiku untuk bekerja sama. Untuk menunjukkan itikat baik. Di hadapanku mengungkap luka lama. Ternyata ibu Yang Siki dinodai oleh ayah Yang. Dan mengandung Yang Siki. Saat itu, Yang Laoye memberikan sejumlah uang untuk mengusir ibu Yang Siki. Sementara pihak yang bertanggung jawab, keluarga Yang, masih hidup dengan penuh kesenangan. Bahkan nama ibunya pun tidak pernah diingat. Yang Siki sejak kecil menanggung hinaan sebagai anak hasil hubungan gelap. Ibunya meninggal dunia karena depresi sejak dini. Dibesarkan sendiri oleh kakek dan nenek dari pihak ibu. Dia sendiri bekerja keras dan sedikit meraih prestasi di dunia keuangan. Diperhatikan oleh Yang Laoye, yang ingin mengakui dia sebagai anaknya kembali. Pengakuan tersebut bukan melalui musyawarah dengan Yang Siki, melainkan langsung membeli hak atas hubungan antara Yang Siki dan kedua orang tua angkat yang telah susah payah membesarkannya. Bahkan memaksanya untuk mengganti nama menjadi Yang Siki. Hal ini benar-benar membuat marah Yang Siki. Yang Siki pun berniat untuk menghancurkan keluarga Yang. Jika hanya mengandalkan Yang Siki saja, mungkin keinginannya itu akan memakan waktu beberapa tahun. Lalu secara aktif mencari saya. Ingin bersekutu dengan keluarga Jiang. Menghancurkan keluarga Yang dengan kerjasama dalam dan luar. Tentu saja lebih baik jika ada orang dalam yang membantu. Saya tidak punya alasan untuk menolak. Setelah kami berbicara, Yang Siki meninggalkan kantor presiden hiburan Huang Tian. Kebetulan bertemu Yang Yuting yang datang. Yang Yuting melihat Yang Siki keluar dari kantor presiden saya. Dengan tatapan penuh permusuhan menatap Yang Siki. Bertanya dengan nada, "Pengasuh Yang Siki, kenapa kamu ada di sini?" Yang Siki tersenyum sedikit. Dengan suara dingin berkata, "Saya mewakili keluarga yang datang menemui Tuan Jiang untuk membicarakan suatu kerjasama. Saya rasa tidak perlu menjelaskan lebih lanjut kepadamu." Kata-kata dan sikap Yang Siki di mata Yang Yuting adalah pameran yang sangat terang-terangan. Dia menahan diri agar tidak menamparkan sendiri wajah Yang Siki. Hanya saja ketika menghadapi saya, Yang Yuting tidak sebaik itu. Dengan nada tanpa basa-basi, menanyai Jiang Chen, "Apa Yang Siki datang untuk melakukan apa? Apa kamu punya hubungan khusus dengannya?" Hampir bertanya langsung apakah kamu bersama Yang Siki. Aku juga tidak marah. Tertawa sinis. Yang Yuting, "Dengan status apa kamu menanyai aku? Aku akan memberi sebutan, tunangan atau istri." Sepertinya bukan juga. Yang Yuting, "Kamu sekarang paling banter hanya salah satu dari banyak orang yang mengejarku. Aku mengizinkan kamu untuk terus-menerus berada di sisiku. Itu sudah merupakan kemurahan hati di luar hukum. Kamu tidak berhak campur tangan terlalu banyak urusanku. Sudah mengerti?" Saya telah menghina Yang Yuting secara tuntas. Kalau dulu Yang Yuting yang saya manjakan, mungkin dia sudah membanting pintu dan pergi jauh-jauh. Sekarang mungkin dia sudah terbiasa dengan pelecehan saya. Yang Yuting hanya menggigit giginya dan mengeluarkan beberapa jawaban patah-patah. "Baik, sudah mengerti." Saya memperlakukan Yang Yuting dengan tanpa ampun seperti angin gugur yang menyapu daun. Kadang-kadang saya mengajaknya keluar untuk sedikit menyiksa. Tapi memperlakukan pembawa acara Xiao Tiantian berbeda sekali. Lebih hangat dan lembut dari angin musim semi. Saya mengganti manajer Gu Qingsui. Secara jelas menunjuk nama untuk menghidupkan kembali popularitasnya. Orang-orang di bawah melihat situasi dan mengikuti arus. Secara alami merancang satu set rencana agar Gu Qingsui bisa bersih kembali dan naik daun. Gu Qingsui sebenarnya gadis cantik dari sebuah peran. Dulu dia adalah selebriti top di dunia hiburan, dengan wajah dan bakat yang sudah nyata. Setelah dia membersihkan dirinya dari kotoran dan gosip yang dilemparkan kepadanya, dia dengan mudah dapat memasuki kembali pandangan publik dengan sosok yang baru. Mendapatkan cinta dari para penggemar. Mengenai hal ini, Gu Qingsui tidak merasa gelisah di dalam hatinya. Pernah mengalami masa sulit. Orang yang pernah tinggal dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Meski suatu hari nanti kembali mendapatkan kasih sayang bintang, tetap tidak akan merasakan emosi yang terlalu berlebihan. Dari anak yang diasingkan oleh Huang Tian Entertainment, kembali ke posisi artis utama Huang Tian Entertainment. Perlakuan Gu Qingsui di perusahaan langsung meningkat pesat.
Artis dalam perusahaan akan dengan hormat memanggilnya Kak Gu, termasuk Jiang Yihan. Jiang Yihan. Sekarang tidak ada yang mendukungnya. Dengan susah payah bisa mendapatkan peran kecil dan kegiatan yang tidak penting. Sementara Gu Qingsui kembali ke jalur sinar bintang yang gemilang. Seperti kembali menjadi artis kecil yang baru memulai di dunia hiburan. Saat dia adalah bintang idola top. Jiang Yihan kembali memasang filter idola untuk Gu Qingsui. Secara tidak langsung, perasaannya terhadap Yang Yuting menjadi sedikit berkurang. Dalam perusahaan yang sama, Jiang Yihan mencari cara untuk mendekati Gu Qingsui. Setelah agen Gu Qingsui mengetahuinya, mengatakan kepada Gu Qingsui untuk menjauhi dia. Jiang Yihan diam-diam menggoda presiden grup awal yang juga tunangan dari tuan muda kita. Serius membuat tuan muda marah. Tuan muda mengeluarkan perintah pemblokiran terhadap Jiang Yihan. Artis yang dekat dengan Jiang Yihan tidak akan mendapat hasil baik. Jiang Yihan mungkin ingin memanfaatkanmu untuk mempromosikan skandal. Menghisap darahmu. Qingsui, kamu harus sangat berhati-hati. Tidak boleh membiarkan Jiang Yihan berhasil. Sekarang kamu adalah artis yang secara khusus ditunjuk oleh atasan untuk diorbitkan. Meskipun tidak tahu kenapa, tapi pencapaianmu hari ini tidak mudah didapat. Tidak boleh dibiarkan dihancurkan oleh Jiang Yihan. Mengerti? Artis kecuali kondisi khusus. Tidak boleh bertemu dengan presiden eksekutif. Bahkan Gu Qingsui sampai sekarang pun belum tahu bahwa aku adalah presiden baru Huang Tian Entertainment. Aku sudah memerintahkan untuk mengorbitkan Gu Qingsui. Orang-orang di perusahaan hanya mengira itu karena anak sulung yang manja atau memiliki mata jeli. Tidak tega melihat Mingzu tertipu. Tidak pernah terpikirkan bahwa kedua orang itu memiliki hubungan lain. Karena mereka berdua tidak pernah bertemu di perusahaan. Membuat orang menebak tentang hubungan yang jelas. Lebih tidak mungkin untuk dibicarakan. Gu Qingsui mendengarkan kata-kata manajernya. Mata Liu Liqian sedikit bergetar. Dulu konon orang besar yang memblokirnya adalah presiden grup Yang Yuting. Dan Jiang Yihan, yang berkali-kali mendekatinya dengan alasan yang sama. Tampaknya pernah berkata, dia adalah penggemarnya sendiri. Apakah ada hubungan di antara ini? Mungkinkah ini? Seorang gadis cerdas dan tajam merasakan pasti ada rahasia di baliknya. Jika memang seperti yang dia duga, maka sangatlah lucu. Gadis cantik itu dengan erat mengepalkan bibir tipisnya yang merah seperti bunga mawar. Sudah tahu, mulai sekarang aku akan menjauh dari Jiang Yihan. Agen mengangguk puas. Baru ingin berkata sesuatu. Tiba-tiba Gu Qingsui berkata lagi. Aku punya pacar. Tidak boleh sampai dia salah paham. Menyebut pacar. Tatapan gadis itu lembut dan cerah. Sudut bibir sedikit terangkat. Agen terkejut bukan main. Apa? Matanya membulat. Melihat gadis cantik Bak Dewi dengan mata berputar-putar. Suara menjadi berubah nada karena gugup. Kamu sudah punya pacar? Agen segera menutup mulutnya. Menurunkan suara. Nada tetap tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Ini kejadian kapan? Siapa pacarmu? Kenapa aku tidak pernah mendengarmu bilang? Kamu tahu kan selebriti idola dilarang berpacaran. Gu Qingsui mengabaikan kalimat terakhir manajer. Menjawab dua pertanyaan. Tidak lama yang lalu. Dia adalah anak laki-laki yang sangat keren. Manajer dengan kesal mengangkat tangan dan menyisir rambutnya. Melihatmu saja sudah tahu cintamu sangat dalam. Gu Qingsui tidak menyangkal. Manajer terus berbicara tanpa henti. Kak Gu, apakah kamu tahu punya pacar dan berpacaran ini? Jika sampai penggemarmu tahu, akan menjadi akibat yang besar. Gu Qingsui mengangguk. Tahu hanya akan kehilangan segalanya yang dimiliki sekarang. Kembali ke masa lalu. Manajer segera menunjukkan ekspresi kecewa seperti marah pada sesuatu yang sudah salah. Kamu tahu kan kamu masih Gu Qingsui. Tatapan mata cerah dan tegas. Dulu aku memang tidak punya apa-apa. Berjalan sendirian di dalam jurang gelap. Dia mengulurkan tangan kepadaku. Menjadi cahaya dalam hidupku. Dia adalah sosok yang unik dan tak tergantikan. Meski harus jatuh kembali ke titik terendah. Selama memegang cahaya itu, gelap takkan pernah ada lagi. Aku rela melepaskan apa yang kumiliki sekarang. Daripada melepaskan tangannya. Manajer itu terdiam setelah mendengar semuanya. Dia adalah manajer baru yang ditugaskan perusahaan untuk Gu Qingsui. Gu Qingsui. Bagaimana dari idola papan atas berubah menjadi sosok yang dihantui skandal? Dia tahu tentang hal ini. Manajer-manajer sebelumnya bahkan terang-terangan mengancamnya.
Bahkan para penggemar yang awalnya bilang akan menyukai dia seumur hidup dan takkan meninggalkannya. Akhirnya meninggalkannya juga. Bahkan menjadi mantan penggemar yang mengejeknya. Meski tidak mengalami sendiri, bisa membayangkan kegelapan dan keputusasaan di dalamnya. Jika saat ini ada seorang pria yang mengusir kegelapan, membawa secercah cahaya bagi Gu Qingsui, pasti siapapun akan menggenggam erat-erat, karena ini adalah cahaya, juga penyelamatan. Manajer saya bukan orang yang tidak berperasaan. Akhirnya dia tidak memaksa Gu Qingsui untuk putus dengan pacarnya. Hanya berkata pelan, kalau begitu kamu pasti sudah melindunginya dengan baik. Dengan statusmu sebagai selebriti, berpacaran memang penuh rintangan. Kalau pasangannya orang umum, mudah sekali terluka. Luka ini datang dari para penggemarmu, Gu Qingsui. Ming Qi mengangguk dan mengeluarkan suara, "Eng." Manajer melanjutkan bicara. Huang Tian Entertainment memutuskan untuk mendukungmu kembali. Pasti melihat nilai komersialmu. Punya pacar atau tidak bukan hal terpenting. Sebenarnya jangan lihat kontrak perusahaan yang tertulis melarang artis berpacaran dalam 5 tahun. Tapi sedikit yang benar-benar mematuhinya. Tapi sebagai manajermu, kamu harus memberitahuku dulu identitas pacarmu. Aku sudah punya persiapan mental. Kalau nanti terjadi sesuatu, bisa memikirkan rencana penanganannya sebelumnya. Gu Qingsui tahu apa yang dikatakan manajer benar. Dia sebenarnya juga tidak berniat menyembunyikannya. Hanya saja manajer tidak tanya dari awal. Gu Qingsui juga pribadi yang rendah hati dan pendiam. Tidak mungkin dengan sengaja ribut-ribut ke seluruh dunia bilang, kalau dia sudah punya pacar. Sekarang manajer sudah bertanya pada Gu Qingsui. Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Manajer bertanya apakah dia selebriti atau orang biasa di luar dunia hiburan. Gu Qingsui menjawab orang biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan sebagian besar aktor pria di dunia hiburan, dia jauh lebih tampan. Gu Qingsui diam-diam menambahkan kalimat ini dalam hatinya. Kalau dia benar-benar selebriti, manajer pasti bisa menyebut namanya. Orang biasa. Siapa namanya? Kapan kita panggil dia datang? Aku ingin bertemu sekali saja. Ekspresi Gu Qingsui langsung waspada. Seolah-olah manajer mengincar sesuatu yang berharga darinya. Biasanya bertemu untuk apa? Manajer merasa kesal sekaligus. Tertawa. Sudahlah, jangan sampai tunjukkan ekspresi seperti aku mau merebut barang berhargamu. Aku cuma mengingatkannya beberapa hal. Orangnya bukan selebriti. Bukan bintang. Beberapa aturan di dunia hiburan. Dia tidak mengerti. Kalau sampai pamer ke orang luar kalau dia pacarmu, bakal kena masalah. Nanti kan aku yang harus beres-beres kekacauan. Jadi aku ingatkan dia sebelumnya. Kedengarannya seperti aku ini orang yang suka buat masalah saja. Gu Qingsui membela. Jiang Chen bukan orang seperti itu. Aku tahu kamu sayang sama pacarmu. Tapi kamu bilang apa? Manajer menangkap sebutan pacar dari mulut Gu Qingsui. Manajer Jiang Chen teringat dengan bos laki-laki baru di Huang Tian Entertainment, putra mahkota keluarga Jiang, keluarga terkaya. Namanya bukankah Jiang Chen? Seharusnya tidak semudah itu kebetulan. Tapi dulu perintah pemblokiran terhadap Gu Qingsui diberikan oleh nona dari keluarga Yang. Kalau bukan putra mahkota ini, siapa yang berani membuka blokir dengan begitu nekat? Dan mengangkat kembali Gu Qingsui. Manajer menelan ludah. Terkejut dengan dugaan dirinya sendiri. Dalam hati merasa itu tidak mungkin. Tapi tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Qingsui. Siapa nama lengkap pacarmu? Jiang Chen, Gu Qingsui berkata pelan. Hari ini manajer mengalami sensasi petir menyambar untuk kedua kalinya dalam hidupnya, luar gosong dalam masih segar. Gu Qingsui melihat ekspresi manajer yang tidak benar. Kenapa kamu? Manajer mulai bicara dengan penuh kegembiraan yang tak tertahankan. Kamu masih berani bertanya apa aku kenapa? Tidak bersuara lalu langsung mendekati anak sulung keluarga besar. Manajer artis bermuka riang. Meskipun Gu Qingsui hanya sebentar menjadi pacar anak sulung keluarga Jiang, selama akhirnya tidak berantem, itu sudah cukup untuk setengah hidup ke depan. Gu Qingsui lancar jaya di dunia hiburan. Perusahaan awalnya menugaskan dia untuk mendampingi Gu Qingsui. Sebagai manajernya, pasti juga menghargainya. Tidak menyangka dia mendapatkan kesempatan sebesar ini. Namun Gu Qingsui mengerutkan alis. Menangkap beberapa kata asing dari mulut manajer. Anak sulung apa anak sulung? Gu Qingsui tidak pernah bertanya tentang identitasku. Sedangkan informasi tentang orang tersebut selalu sangat dirahasiakan.
Dunia hanya tahu bahwa keluarga Jiang adalah keluarga terkaya di Lanceng dengan seorang anak sulung. Tapi tidak tahu nama anak sulung itu siapa. Wajahnya seperti apa. Bahkan Baidu Ensiklopedia yang paling lengkap tidak memiliki satupun foto anak sulung Jiang ini. Pada awalnya, pernikahan yang menggemparkan seluruh Kota Biru. Malah mengundang media dan wartawan. Itu adalah pertama kalinya aku muncul di depan umum secara terbuka. Namun karena pengantin wanita yang Yuting melarikan diri, membuat muka keluarga Jiang menjadi rusak. Kakek Jiang sangat menyayangi cucunya. Tentu saja tidak akan membiarkan cucunya menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Maka diberlakukannya larangan media untuk mengungkapkan sedikit pun informasi tentangku. Posisi Taipan terkaya di Kota Biru sangatlah penting. Kata-katanya sangat berarti. Tidak ada perusahaan media manapun yang berani mengambil risiko bangkrut. Dengan mempertaruhkan nyawa untuk menantang otoritas keluarga Jiang si Taipan terkaya. Jadi berita tentang putra Taipan ini, hingga kini hanya sedikit kalangan atas di Kota Biru yang mengetahuinya. Kemudian, aku meminta posisi CEO hiburan Huang Tian dari kakek Jiang, tampil di depan umum. Namun hanya kalangan atas hiburan Huang Tian yang mengetahuinya. Para artis di bawah hanya tahu bahwa ada seorang presiden baru yang diangkat tiba-tiba di perusahaan. Namanya berawalan Jiang, Gu Qingsui. Sebagai artis yang baru saja kembali populer, belum ada kesempatan untuk mengetahui hal-hal yang hanya diketahui oleh kalangan atas. Apalagi Gu Qingsui tidak begitu penasaran. Karakter juga cenderung rendah hati. Sampai sekarang masih belum tahu nama asli dari presiden hiburan Huang Tian ini. Tidaklah mengherankan. Manajer melihat Gu Qingsui dengan tatapan aneh beberapa kali. Aku bilang, kamu jangan-jangan belum tahu siapa Jiang Chen, kan? Gu Qingsui mulai membuka mulut. Hanya tahu dia adalah pacarku. Manajer dalam hati berkata, gila. Sepertinya seperti ini. Artisnya sendiri benar-benar tidak tahu pacarnya adalah putra mahkota dari keluarga kaya Jiang. Tidak disangka putra mahkota ini seleranya cukup ramah. Apakah ini sedang bermain peran? Berlaku seperti orang biasa mengejar pacar yang fans artis. Sudut bibir manajer sedikit tersentak. Kemudian menjelaskan pada artisnya. Jiang Chen, putra mahkota dari keluarga Jiang di Blue City. Cucu dari Taipan terkaya Jiang Hongtao. Juga saat ini adalah presiden baru Huang Tian Entertainment, Qingsui. Sekarang kamu tahu siapa dia, kan? Tahukah kamu bahwa kamu sedang beruntung besar? Dengan dukungan Tuan Muda Jiang. Kenapa kamu harus khawatir tidak terkenal di industri hiburan? Wajah Gu Qingsui tampak tenang dan damai. Namun dalam hatinya terjadi badai. Ternyata identitas Jiang Chen adalah putra keluarga Jiang, ya. Kalau begitu, alasan aku bisa dicabut larangan tampil, dan dipakai kembali oleh Huang Tian Entertainment, adalah karena Jiang Chen. Gu Qingsui menekan bibirnya dengan erat. Satu-satunya pemikiran di benaknya sekarang, adalah aku ingin bertemu dengannya. Segera langsung ke kantor Presiden Huang Tian Entertainment. Di lantai 33, yang paling atas. Biasanya para artis tidak boleh masuk begitu saja. Bahkan idol terkenal dahulu Gu Qingsui juga tidak terkecuali. Tapi Qingsui bersikeras naik ke atas. Agen hanya bisa membawa Gu Qingsui ke lantai 33. Begitu masuk ke lift, kebetulan bertemu dengan Yang Yuting yang juga ada di dalam lift. Kelihatannya juga menuju kantor presiden di lantai atas 33. Gu Qingsui hanya fokus pada orang itu. Bahkan tidak memberi satu tatapan pun pada Yang Yuting. Yang Yuting mengenali Gu Qingsui. Karena Jiang Yihan menyukai idola remaja ini. Pada awalnya Yang Yuting sering merasa cemburu pada Gu Qingsui. Meskipun mereka berdua tidak memiliki interaksi dalam kehidupan nyata. Mata Yang Yuting menilai Gu Qingsui. Bahkan jika dengan pandangan mengkritik dan sombong. Tetap harus mengakui bahwa penampilan dan aura gadis itu luar biasa. Sangat memiliki nuansa idola. Yang Yuting mengerutkan dahi sambil berpikir. Bukankah sudah diperintahkan untuk memblokir Gu Qingsui? Kenapa Gu Qingsui masih terlihat seperti seorang idola remaja? Seolah-olah tidak terpengaruh sedikit pun. Pikiran Gu Qingsui cukup kacau. Tidak seperti kata Yang Yuting yang bilang kamu diabaikan oleh Gu Qingsui. Yang Yuting tidak bisa menahan amarahnya. Berani mengabaikannya. Masih manajer yang keluar untuk menengahi. Nona yang benar-benar kehormatan bertemu dengan Anda. Apakah Anda mengenal Qingsui kami? Yang Yuting tertawa dingin saat marah. Hanya seorang aktor saja. Siapa yang mau mengenalnya? Tunggu saja dia. Segera akan memboikot Gu Qingsui lagi.
Sekali lagi manajer tersenyum canggung menemani. Tetapi tidak sengaja menyeringai diam-diam. Berpikir kenapa sok banget. Ada apa soknya? Masih sok ketunangan yang tidak bisa kamu kejar. Bahkan Tuan Besar bukan pacar Kingsway kami. Manajer beradu argumen dengan Yang Yuting. Gu Kingsway baru tersadar. Mendengar manajer baru saja memanggil Yang Yuting. Nona Yang. Apakah ini tunangan sebelumnya Jiang Chen? Gu Kingsway. Sorot mata sedikit berubah. Melirik beberapa kali. Yang Yuting. Setelah menyadari bahwa penampilan dan tubuh lawan tidak sebanding dengan dirinya. Baru merasa lega. Sampai di lantai 33. Yang Yuting lebih dulu keluar dari lift. Gadis itu dan manajer berjalan santai di belakang. Manajer menurunkan suara berkata, "Kamu jangan khawatir. Meski nanti Nona Yang dan Jiang Chen. Namun Jiang Chen setidaknya pernah menjadi pacarmu. Tidak akan membiarkan Nona Yang melawanimu." Mendengar itu, alis Gu Kingsway sedikit berkerut. Kenapa harus menikah karena pernikahan? Apakah kamu bodoh? Kedua keluarga Yang Jiang adalah keluarga terhormat di Lancheng. Mereka juga teman masa kecil. Tentu saja harus menikah karena ikatan keluarga. Manajer memandang Gu Kingsway sebentar. Kamu tidak akan benar-benar ingin menikahi tuan muda kan? Gu Kingsway tidak menjawab. Manajer menepuk bahunya. Dengan penuh perhatian. Sejujurnya Kingsway. Lebih realistislah. Tuan muda bukan dari dunia yang sama denganmu. Berkencan boleh menikah. Tapi pada akhirnya harus mencari pasangan yang setara. Katanya Nona Yang sekarang sedang mengejar tuan muda. Ingin merebut kembali hati tuan muda. Mereka kan teman masa kecil. Siapa tahu suatu hari bisa kembali seperti dulu lagi. Kamu sebaiknya jangan terlalu serius. Santai saja dengan segala hal. Jangan memaksakan. Gu Kingsway yang selama ini diam tiba-tiba mengangkat matanya pelan. Mata seperti kaca halus. Warna yang dalam. Melihat manajer. Kalau aku memaksa saja bagaimana? Ketika Gu Kingsway mengucapkan kalimat ini, tatapannya memancarkan sedikit kepemilikan. Kepribadiannya yang dingin dan tenang akhirnya menunjukkan rasa memiliki dalam suatu hal. Manajer membuka matanya lebar-lebar. Hei Kingsway, kamu hendak melakukan apa? Tolong jangan sembrono ya. Meninggalkan teriakan panik manajer di belakang. Dia beberapa langkah berjalan menuju kantor presiden. Mengulurkan tangan untuk membuka. Yang Yuting yang sedang berbicara denganku. Mendengar seseorang membuka pintu dan masuk. Membalik kepala dan melihat Gu Kingsway. Langsung mengernyit tidak senang. Bertanya, kenapa kamu masuk begitu saja? Tidak tahu cara mengetuk pintu kah? Ini bukan tempat yang seharusnya dikunjungi oleh seorang artis. Yang Yuting dengan tegas menempatkan dirinya sebagai pemilik tempat ini. Mengusir Gu Kingsway. Menyuruh. Aku melihat Gu Kingsway tiba-tiba muncul di lantai 33 Entertainment Huang Tian. Mata menunjukkan sedikit keterkejutan. Tetapi segera disembunyikan. Aku tahu Gu Kingsway pasti tahu jati dirinya yang sebenarnya. Tidak pernah dengan sengaja menyembunyikannya. Jadi aku juga tidak merasa bersalah. Yang Yuting bersuara. Aku tidak langsung bicara. Ingin melihat sikap gadis itu. Gu Kingsway menjawab Yang Yuting dengan dingin dan tak berperasaan. Ini bukan tempat yang seharusnya aku sebagai seorang artis kunjungi. Apakah ini tempat yang hanya Miss yang bisa masuk sesuka hati? Saat mengatakan itu, Gu Kingsway menatap langsung ke Yang Yuting. Tatapannya dingin dan tidak menunjukkan banyak. Perasaannya dingin dan acuh tak acuh. Tetapi bibir itu perlahan terbuka. Kata-kata yang keluar membuat Yang Yuting merasa dia sedang mengejeknya. Sejauh yang saya tahu, Nona Yang tampaknya sekarang tidak memegang jabatan apapun. Tidak ada. Karena urusan kantor datang menemui Tuan Jiang. Adapun urusan pribadi, pertunangan Nona Yang dengan Tuan Jiang sudah dibatalkan. Dan itu karena Nona Yang. Karena kamu berselingkuh dengan seorang bintang kecil dari dunia hiburan. Jadi tampaknya tidak ada alasan lagi untuk memiliki muka dan terus mengganggu Tuan Jiang, itu adalah Nona Yang. Bagaimana menurutmu? Gu Kingsway tidak mengucapkan kata-kata yang terlalu kasar. Dengan nada yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Tetapi berhasil dan tepat mengenai titik sakit Yang Yuting. Aku menyandarkan dagu. Dengan penuh minat melihatnya. Sangat berbeda dari sikap dingin dan rendah hati biasanya. Memperlihatkan sedikit ketajaman seperti gadis muda. Sepertinya suasana hatiku sangat baik. Juga tidak menunjukkan maksud untuk menghentikan pemuda itu. Sebaliknya dengan sikap santai menikmati pertunjukan.
Wajah Yang Yuting seperti tengah diinjak tepat di bagian yang sakit. Menjadi sangat buruk ekspresinya. Tatapan dingin dan penuh permusuhan. Dengan galak menatap Gu Qingsui. Bertanya dengan tajam. Siapa sebenarnya kamu? Masalahku dengan Jiang Chen. Kenapa kamu ikut campur? Dengan status apa kamu berani ikut campur? Gu Qingsui bukan hanya tidak mundur karena kesulitan. Malahan melangkah beberapa langkah mendekati pria itu. Di bawah tatapan terkejut Yang Yuting. Membungkuk dan menciummu di bibir. Bangkit tegak. Sedikit melirik sinis ke arah Yang Yuting. Gu Qingsui. Dengan suara lembut berkata. Kebetulan aku adalah pacar Jiang Chen. Jadi kata-kata ini seharusnya untukmu. Pupil mata Yang Yuting membesar dengan dingin. Tatapannya tak percaya melihat apa yang ada di depannya. Dia merasa dirinya akan gila. Jiang Chen dia berani selingkuh. Bahkan di depan mata saya dia memberikan topi hijau. Rasa kepala yang seperti ditutup dengan hijau membuat Yang Yuting langsung menatapku. Tatapan marah itu seakan ingin mencengkeram leherku sampai mati. Dia dengan marah bertanya dengan suara menggelegar. Jiang Chen, bukankah kamu harus jelaskan padaku? Aku merasa ini lucu. Balasnya dengan bertanya kembali. Entahlah, Nona yang ingin aku jelaskan apa padamu. Masih pura-pura bodoh dan bingung. Yang Yuting langsung menunjuk ke Gu Qingsui. Apa sebenarnya dia ini? Aku tidak merasa sedikit pun bersalah. Dengan senyum manis menarik gadis itu duduk di sampingnya. Membiarkan Gu Qingsui duduk di kursi yang sama denganku. Memberikan kesan besar yang memeluk istri kecilnya. Seperti yang kamu lihat, pacarku. Aku memiringkan kepala dan mencium lembut wajah Gu Qingsui. Mengangkat alis sambil tersenyum kepada Yang Yuting. Nona Yang, masih ada pertanyaan lain. Wajah Yang Yuting memerah oleh amarah. Jiang Chen. Dia pacarmu. Lalu aku bagaimana? Aku ini tunanganmu, apa artinya? Kamu itu apa sih? Izinkan aku mengingatkan Nona yang satu hal. Kamu sudah bukan lagi. Aku melirik dengan ekspresi sinis ke arah Yang Yuting. Jadi, pria belum menikah, wanita belum menikah. Aku cuma menjalin cinta yang normal. Memiliki pacar. Jangan dibuat seolah-olah aku memberikanmu topi hijau. Wajah Yang Yuting menjadi sangat gelap. Jadi Jiang Chen kamu mempermainkanku. Aku membiarkannya mengejarku. Dia kira aku lembek. Hatinya masih ada dia. Jadi memberinya kesempatan untuk mengejar. Yang Yuting selama ini terus bekerja keras tanpa mengeluh. Menoleransi segala macam sifatku. Siapa sangka aku sudah lama berhubungan dengan artis wanita ini. Belakangan ini aku hanya menipu dia. Aku ini Jiang Chen. Kamu bajingan brengsek. Selama ini kamu mempermainkanku. Tatapan Yang Yuting ke arahku. Seolah ingin melahapkanku hidup-hidup. Aku hanya memperhatikan hiruk-pikuk dengan tatapan itu. Dengan sinis balik bertanya. Baru menyadarinya sekarang. Benar-benar bodoh. Setelah aku menghina dengan keras. Yang Yuting tidak mungkin bisa bertahan lama lagi. Yang Yuting membanting pintu dan keluar. Di kantor Presiden lantai 33 Entertainment Huang Tian. Tiba-tiba hanya tersisa aku dan Gu Qingsui dengan satu kursi. Duduk berdua terasa tidak terlalu luas. Gu Qingsui tadi hanya terbawa perasaan sesaat. Hingga menunjukkan kemesraan di depan Yang Yuting. Saat ini, seluruh ruang kerja yang bernuansa dingin dan formal. Hanya menyisakan mereka berdua duduk di sampingku. Gadis yang duduk sangat dekat denganku. Tiba-tiba merasa segala sesuatunya menjadi tidak nyaman. Gerakannya agak canggung. Bingung ingin bangkit. Namun tanganku terangkat dan menariknya kembali. Membuatnya duduk kembali. Aku tersenyum dan berkata, Kakak, apa kau marah padaku? Gu Qingsui hanya berkata satu kalimat. Secara tidak sadar memalingkan kepala. Kebetulan bibirnya menyentuh bibirku. Gu Qingsui terkejut. Mungkin juga tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Bahkan napas pun tertahan. Membeku di tempat, tidak bergerak sama sekali. Bibirku menempel di bibir gadis itu. Tersenyum berkata, Kakak, ini benar-benar kejutan yang indah. Apakah kakak tidak marah lagi? Gu Qingsui mengalihkan pandangan. Membuka mulut berkata, Tidak, aku tidak pernah marah padamu. Bagaimana mungkin aku tega? Benarkah? Aku memegang wajahnya. Membawa wajah Gu Qingsui mendekat. Membiarkannya melihat mataku. Kakak benar-benar tidak marah. Aku menyembunyikan darimu. Tentang identitasku, kau tidak marah.
Gu Qingsui menjawab pelan. Suaranya begitu tegas. Awalnya aku juga tidak menanyakan kepadamu. Dia menatap mataku dengan lurus. Dengan suara pelan berkata, jadi tidak bisa disebut menyembunyikan. Hatiku tersentuh oleh sedikit perasaan senang. Meski Gu Qingsui marah karena aku menyembunyikan identitasku, aku juga bisa dengan mudah membujuknya kembali. Tapi tetap saja terasa sedikit membosankan. Namun saat ini perasaan saling mengerti, membuat suasana hati menjadi menyenangkan. Aku dengan lembut mencium sekali. Kakak perempuan Dewi Utama sungguh baik. Gu Qingsui menahan diri untuk tidak membalas ciuman itu. Hatinya masih memikirkan hal lain. Itu Yang Yuting. Apakah kita seperti ini tidak apa-apa ya? Semua orang bilang keluarga kedua pihak di Yangjiang setara. Jiang Cheng dan Yang Yuting adalah teman masa kecil. Mereka akan menikah. Sebelum Yang Yuting baru saja pergi. Ekspresinya tidak menyenangkan. Takutnya tidak akan membiarkan semuanya begitu saja. Gu Qingsui berasal dari keluarga biasa. Tidak mengerti intrik antara keluarga kaya. Tapi dia khawatir aku, kakakku, tidak perlu khawatir. Karena aku berani melakukannya. Aku tidak takut pada balas dendam Yang Yuting atau keluarga Yang. Untuk tidak membuat gadis itu khawatir tentang hal ini, aku memberitahunya beberapa hal. Dalam hal kekuasaan dan kekayaan di Lan City, keluarga Yang jauh kalah dari keluarga Jiang. Keluarga yang bisa seperti sekarang ini juga karena bantuan keluarga Jiang. Sebenarnya menghadapi keluarga yang mungkin perlu waktu beberapa hari. Tapi sekarang dalam grup yang ada seorang kakek yang tidak pernah disangka orang. Dia lebih ingin menggulingkan keluarga yang dibanding aku. Dengan hal ini, menjatuhkan keluarga yang jadi sangat mudah. Setelah mendengar, Gu Qingsui menggerakkan bibirnya. Itu bagus. Dia merasa tenang. Aku dengan santai membuka pembicaraan. Kakak, apakah kamu tidak membenci Yang Yuting? Kamu pasti tahu bahwa semua yang terjadi pada dirimu adalah karena Yang Yuting, bukan? Benci? Sebenarnya tidak benci. Cinta dan benci adalah perasaan yang berharga. Dia tidak akan menyia-nyiakan itu pada seseorang yang tidak penting seperti Yang Yuting. Gu Qingsui hanya sekadar penasaran pada satu hal. Mengapa Yang Yuting ingin menyakitiku? Aku menjawab dengan pelan dan jelas satu kata demi satu kata. Karena Jiang Yihan. Jiang Yihan. Kalau bukan karena manajer menyebut nama ini hari ini, Gu Qingsui bahkan tidak akan tahu. Orang bernama Jiang Yihan ini tentunya hanya sampai di situ saja diketahui oleh Gu Qingsui saat aku mengucapkannya. Aku tidak mengenalnya. Dulu saat aku menjadi idola papan atas, Gu Qingsui tidak akan memperhatikan seseorang seperti Jiang Yihan yang kemudian diboikot. Jiang Yihan yang jatuh miskin kemudian menjadi terkenal. Gu Qingsui sebenarnya tidak begitu memperhatikan pergantian dan perubahan di dunia hiburan. Dia bahkan tidak tahu mengapa dirinya tiba-tiba. Karena seseorang yang tidak dikenal, Jiang Yihao, diperhatikan oleh Yang Yuting. Dikeluarkan perintah boikot. Saya menggantikan Gu Qingsui untuk menjawab kebingungan. Jiang Yihan adalah penggemarmu. Awalnya Gu Qingsui belum menyadarinya. Apa hubungannya Yang Yuting menangani dia dengan Jiang Yihan yang merupakan penggemarnya? Sampai Gu Qingsui teringat sepertinya Yang Yuting memiliki hubungan asmara dengan Jiang Yihan. Seketika merasa cukup bingung. Apakah Yang Yuting ini ada masalah dengan otaknya? Gadis cantik dengan gaya dingin ini adalah pertama kalinya begitu sinis. Tapi dengan tajam mengungkapkan kebenaran. Yang Yuting memang benar-benar ada masalah dengan otaknya. Tersenyum kecil. Dengan setuju berkata dia memang punya masalah dengan otaknya. Kalau tidak, dia tidak akan cemburu dan memboikotmu karena Jiang Yihan mengidolakan. Tapi akhirnya, masih karena wajah kakak terlalu cantik. Suka mengundang cinta lokasi. Gu Qingsui mengatupkan bibirnya. Dia yang biasanya dingin, jarang menunjukkan sedikit sifat kekanak-kanakan. Ini juga salah saya ya. Melihat dia dengan wajah penuh rasa kesal. Saya segera menghela napas pelan. Tidak salah, kakak kita sangat cantik dan memesona. Kalau harus menyalahkan, hanya bisa menyalahkan Jiang Yihan yang punya niat jahat. Dan juga Yang Yuting yang berpikiran tidak waras itu. Menyebut tentang Yang Yuting. Gu Qingsui selalu merasa seperti ada duri yang tertusuk di hatinya. Jiang Chen, apakah kamu suka Yang Yuting? Gu Qingsui menundukkan mata kecilnya yang rapat. Setelah bertanya kalimat ini, dia bahkan tidak berani menatap mataku. Mengangkat wajahnya dan menatap matanya. Kakak, apakah ini cemburu?
Aku tahu gadis muda biasanya bersikap dingin tapi polos dan malu-malu. Untuk pertanyaanku ini, kemungkinan besar dia akan diam saja. Aku sebenarnya tidak berharap bisa mendengar kata-kata manis dari mulut manis sang dewa utama. Siapa sangka tapi mendengar Gu Qingsui berkata pelan tentang bahwa Yang Yuting dulu adalah tunanganmu. Aku sangat cemburu. Aku tahu seharusnya aku tidak muncul terlambat dalam hidupmu. Terlambat bertahun-tahun. Juga tidak menyalahkan siapapun. Tapi memang cemburu. Gu Qingsui untuk pertama kali begitu belak-belakan menguraikan perasaannya di hadapanku. Aku cukup suka yang seperti ini. Aku benar-benar semakin menyukai pembawa acara Xiao Tiantian. Mencium dahinya sebentar. Melihatnya bicara. Kakak tidak perlu cemburu. Sekarang kamu adalah milikku. Aku sekarang juga milikmu. Adapun Yang Yuting, anggap saja aku dulu buta. Benar-benar salah menilai orang. Berbicara tentang pemilik asli, aku tidak merasakan tekanan sama sekali. Bagaimanapun dari sudut pandangku, aku demi seorang wanita seperti Yang Yuting, membiarkan diriku jatuh ke kondisi yang begitu menyedihkan, adalah sebuah kebodohan. Gu Qingsui tidak tahu aku tidak berbicara tentang diriku sendiri. Jangan bilang begitu tentang dirimu sendiri. Gu Qingsui bilang itu karena Yang Yuting yang buruk. Nanti aku akan memperlakukanmu dengan baik, tidak seperti Yang Yuting. Aku tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan melihat bagaimana kelanjutannya. Setelah beberapa waktu, grup yang mengumumkan kebangkrutan dengan kecepatan yang hampir seperti kehancuran. Kakek yang seumur hidupnya berusaha mengembangkan grup yang untuk membawa keluarga yang ke tingkat yang baru. Untuk itu dia merencanakan selama bertahun-tahun. Bahkan sejak kecil membuat cucunya Yang Yuting mendekati putra mahkota keluarga kaya Jiang. Namun pada akhirnya keluarga yang hancur setengahnya. Bisa dikatakan hancur karena dua cucu perempuannya itu. Satu secara langsung, satu secara tidak langsung. Kakek yang tak kuat menanggung pukulan itu sampai sakit. Keluarga yang mengalami perubahan besar. Kakek yang sebagai penopang utama kembali jatuh. Keluarga besar yang sudah mapan. Keluarga yang pun lenyap dari janji masyarakat kelas atas Kota Biru. Keluarga yang hilang. Yang Yuting kali ini bukan lagi putri keluarga Yang. Semua tabungan dan properti disita dan dilelang oleh bank. Kali ini benar-benar menjadi tanpa apapun. Yang Yuting yang tak punya tempat pergi teringat pada cinta sejatinya. Jiang Yihan mengetuk pintu apartemen kecil yang saat ini disewa Jiang Yihan. Jiang Yihan membuka pintu. Melihat tamu yang datang. Wajah kecilnya menjadi tegang. Karena yang datang bukan hanya Yang Yuting, tapi juga ibu Yang Yuting. Nyonya Yang. Kemeja yang dikenakan Yang Yuting kusut. Seperti sudah beberapa hari tidak diganti. Mata hitam yang dalam juga terlihat berwarna merah karena urat. Keseluruhan orang ini terlihat jelas seperti seorang putri bangsawan yang jatuh miskin. Mata di balik rambut hitam Yang Yuting menambahkan sedikit kesedihan. Dengan tatapan dalam menatap Jiang Yihan. Yihan, kamu pasti sudah mendengar tentang masalah keluarga Yang, kan? Jiang Yihan mengepalkan bibirnya. Pelan-pelan menganggukkan kepala. Yuting, kamu jangan sedih. Aku yakin kamu pasti bisa melewati masa sulit ini. Yang Yuting tersenyum pahit. Pelan-pelan mulai berbicara. Yihan, aku dan ibuku sekarang tidak punya tempat pergi. Bolehkah kami menginap di tempatmu untuk sementara waktu? Mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagi Yang Yuting, tidak diragukan lagi di depan pria yang dicintainya. Dia harus secara perlahan-lahan mematahkan harga dirinya satu persatu dengan tangannya sendiri. Ini juga sangat menyakitkan. Wajah Jiang Yihan menunjukkan sedikit kekakuan. Menampung Yang Yuting agak memaksa baginya. Juga harus menampung Yang Yuting. Ibunya adalah seorang nyonya bangsawan yang terlihat sangat sulit diajak bergaul. Jiang Yihan dalam hati menolak. Tapi Yang Yuting bagaimanapun adalah cinta sejatinya. Setidaknya untuk saat ini masih demikian. Jiang Yihan menatap Yang Yuting, tidak bisa mengucapkan kata penolakan. Terpaksa membiarkan ibu dan anak Yang Yuting masuk. Nyonya yang melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi dan langsung menatap penuh penghakiman pada apartemen Jiang Yihan. Rumah kecil seperti ini bagaimana bisa dihuni? Kamar mandi kami di rumah saja lebih besar dari kamar ini. Lalu lantainya sangat kotor. Entah sudah berapa hari tidak dibersihkan. Seperti tumpukan sampah saja. Jiang Yihan mendengar itu wajahnya jelas tidak enak. Ini seperti mengatakan dia tinggal di kamar mandi. Nyonya yang jelas tidak sadar dengan jati dirinya. Masih mengira dirinya adalah nyonya bangsawan yang dulu sangat sukses.
berdiri dengan tangan disilangkan tidak melakukan apa-apa. Dan mengeluh kamar tidur kedua terlalu kecil. Membiarkan Jiang Yihan memberikan kamar utama untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semuanya sampai hampir tidak bisa meluruskan pinggang, Jiang Yihan berbaring di tempat tidur kamar kedua. Sangat merasa tersakiti. Ketika nyonya yang menyuruh Jiang Yihan melakukan sesuatu, Yang Yuting tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya akan memeluk Jiang Yihan dan menciumnya saat itu saja. Menghubungi Yidao Yihan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ibuku memang seperti itu. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Bersabarlah sedikit dengannya. Yang Yuting dan nyonya yang sama sekali tidak merasa seperti mengambil alih rumah orang lain. Karena baik bagi Yang Yuting maupun nyonya Yang, Jiang Yihan masih akan menikahinya di masa depan. Nyonya yang suatu saat nanti akan menjadi ibu mertuanya. Sebagai menantu laki-laki, tidak masalah untuk bersabar dengan ibu mertua. Ketika nyonya yang bersikap semena-mena pada Jiang Yihan, dia berpikir, jika bukan karena kebangkrutan keluarga Yang, Jiang Yihan jatuh miskin. Dia tidak akan punya tempat untuk pergi. Tidak mau menerima menantu ini. Bisa mengangkat diri untuk menikahi putrinya. Itu adalah keberuntungan Jiang Yihan. Dia menyuruh Jiang Yihan, apa masalahnya? Yang Yuting dan ibu yang menganggap hal ini sudah menjadi hal yang wajar. Jiang Yihan dalam hati sangat kecewa. Sangat merasa teraniaya. Siapa yang ingin menikahi Yang Yuting? Keluarga yang sekarang sudah bangkrut. Sedangkan dia Jiang Yihan masih muda dan tampan. Masih seorang selebriti muda. Tidak harus tergantung pada Yang Yuting. Hanya Yang Yuting yang sombong dan angkuh. Berharap bisa mengembalikan nama baik keluarganya. Membujuk Jiang Yihan untuk menggunakan tabungannya berbisnis. Akhirnya membuat hampir semua uang yang diperoleh Jiang Yihan selama bertahun-tahun habis. Yang Yuting bahkan tidak berniat mengembalikannya. Bahkan ingin meminta kepada Jiang Yihan. Hanya berkata beri dia satu kesempatan lagi. Kali ini dia pasti bisa bangkit kembali. Melibatkan masalah uang. Jiang Yihan melepas diri dari cinta buta. Tindakan pria utama. Tidak mungkin memberikan sisa uang kepada Yang Yuting lagi. Mengambil risiko bertaruh sekali. Dia berusaha meyakinkan Yang Yuting. Bahkan jika tahu dia tidak senang. Tetap saja berkata Yuting. Keluarga Jiang sudah bertekad untuk menghadapi kamu. Tidak akan membiarkanmu bangkit kembali. Lebih baik kamu jujur saja keluar dan cari pekerjaan. Setelah bertengkar dengan Jiang Yihan, Yang Yuting sepertinya juga sudah putus asa dengan kebangkitan keluarga Yang. Mulai mencari pekerjaan. Dengan latar belakang lulusan terbaik jurusan keuangan dari Universitas Internasional Yang Yuting. Mendapatkan pekerjaan bagus di kota Lan tidak sulit. Keluarga Jiang juga tidak akan sampai tidak membiarkan Yang Yuting mendapatkan pekerjaan. Memaksa sampai mati. Menggambarkan harapan kosong. Siapa sangka surat lamaran yang dikirim oleh Yang Yuting memang bagus. Posisi yang bisa dilamar adalah presiden direktur. Siapa sih yang perusahaannya kekurangan presiden direktur? Tolong jangan bercanda ya. Bisa dibayangkan. Semua resume yang dikirim Yang Yuting tenggelam tanpa jejak. Memintanya memulai dari pegawai kecil di perusahaan. Yang Yuting juga sama sekali tidak bisa menerima. Karena rasa bangganya tidak mengizinkan bekerja untuk orang lain di perusahaan lain. Kalau terus seperti ini, Yang Yuting menganggur di rumah. Hanya bisa bergantung pada Jiang Yihan untuk menopang. Jiang Yihan sudah bukan bintang muda yang populer. Kembali ke kondisi awal yang belum punya penghasilan. Hanya bisa menerima peran kecil saja. Pendapatannya sungguh sangat berbeda jauh dengan dulu. Ibu dan anak Yang Yuting, terutama ibu yang adalah sosok yang boros dalam mengeluarkan uang, sekarang tinggal di apartemen milik Jiang Yihan, tapi tidak tahu cara menghemat, karena ibu yang menganggap dirinya adalah masa depan dari Jiang Yihan. Mertua merasa bahwa Jiang Yihan mengeluarkan sedikit uang bukanlah hal yang istimewa. Jika bukan karena kebangkrutan keluarga Yang, dia Jiang Yihan bahkan tidak akan bisa masuk ke gerbang keluarga Yang. Jiang Yihan sekarang mendapat kesempatan untuk membahagiakan dia dengan baik. Mertua seperti ini adalah kehormatan bagi Jiang Yihan. Dengan sikap merasa lebih unggul seperti ini, ibu yang sambil merasa kesal pada Jiang Yihan dalam hati, sambil meraih tangan Jiang Yihan untuk mengambil uang. Belanja berbagai macam barang tidak bisa dibandingkan dengan dulu, tetapi masih bisa dikatakan mewah. Jiang Yihan tidak punya cara lain. Hanya bisa menggigit gigi dan berusaha bekerja di dunia akting. Tidak mendapatkan peran yang bagus.
hanya bisa menjadi pemeran pendukung jahat di berbagai drama dan film. Seiring waktu, bahkan seperti menjadi spesialis peran pendukung jahat. Berkaitan dengan perjalanan karir sulit Jiang Yihan, Gu Qingsui di dunia hiburan dikejar dengan penuh bunga. Dalam waktu singkat hanya 1 tahun, Gu Qingsui kembali ke posisi idola top, lebih populer dari sebelumnya, penggemar lebih banyak dari sebelumnya. Jiang Yihan pernah dari jauh melihatnya di kantor pusat Huang Tian Entertainment. Seorang idola tampaknya terlihat lebih cantik. Aura juga semakin tenang dan mulia seiring waktu. Sekali lihat merasa tidak pantas untuknya. Pernah ingin mendekati Gu Qingsui. Tidak lagi memendam pikiran konyol yang tidak boleh terlihat. Hanya ingin mendekati idola sebagai seorang penggemar. Tapi manajer Gu Qingsui tampak memiliki permusuhan terhadapnya. Sangat waspada. Jiang Yihan tidak pernah bisa mendekatinya. Pernah ada saat dia sedekat itu dengannya. Sekarang untuk berbicara dengannya saja sudah menjadi kemewahan. Jiang Yihan hanya bisa mencari bayangannya di televisi atau acara variety show. Membeli poster dan album Gu Qingsui. Ibu dan anak Yang Yuting tinggal di apartemen Jiang Yihan. Tindakan Jiang Yihan dalam mengejar idola tentu tidak luput dari perhatian Yang Yuting. Dulu ketika Yang Yuting masih menjadi presiden grup Yang, dia pernah cemburu karena Jiang Yihan menyukai Gu Qingsui. Meskipun rasa suka itu hanyalah fans kepada idolanya. Sekarang Yang Yuting sebenarnya bukan lagi anak perempuan keluarga kaya. Jiang Yihan membeli poster dan album wanita lain. Menyakitkan harga diri Yang Yuting yang sekarang sensitif dan sombong. Jiang Yihan, kau maksudnya apa? Kau suka wanita ini, kan? Karena keluarga yang bangkrut. Aku Yang Yuting jatuh miskin. Kau pun pindah hati. Apakah begitu? Dulu ketika Yang Yuting cemburu, dia bisa membungkam Gu Qingsui dengan 1 kalimat. Sekarang dia tak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa melampiaskan kemarahan dan ketidakpuasannya dengan kata-kata. Jiang Yihan, aku beritahu kau, meskipun kau menyukainya, itu tidak berguna. Kau kira saat itu dia dibungkam oleh aku. Mengapa bisa kembali populer? Bukankah itu karena dia menggoda Jiang Chen, mantanku yang baik, Yang Yuting. Sekarang membenciku sampai ke tulang. Menyebutku dengan kata demi kata. Menggerutu dengan penuh kebencian. Jiang Yihan terdiam mendengar kata-kata Yang Yuting. Jika Gu Qingsui adalah cahaya putih dalam hatinya, maka aku bisa dikatakan sebagai orang yang paling dia benci dalam hidupnya. Ketika dia adalah pelakor bagi Yang Yuting, aku menempati posisi tunangan Yang Yuting. Dia menjadi sosok yang memalukan dan tersembunyi. Apalagi kemudian aku bilang memblacklist dan benar-benar memblacklist dia. Jadi saat mendengar bahwa pria yang paling dibencinya seumur hidupnya, memiliki hubungan yang sangat dekat dan ambigu dengan ikon Dewi Cahaya Bulan hatinya, Yuran, Jiang Yihan langsung meledak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu omong kosong. Jiang Yihan tak henti-hentinya menggelengkan kepala. Wajahnya terlihat agak histeris. Sekarang Yang Yuting dan Jiang Yihan bisa dibilang saling membenci satu sama lain. Melihat kondisi Jiang Yihan seperti itu, dalam hati bahkan tidak merasa terlalu terkejut. Hanya terdiam sesaat oleh kekacauan Jiang Yihan. Lalu langsung sadar kembali. Mengejek dengan dingin. Aku tidak berbohong. Itu adalah apa yang aku lihat dengan mata kepala sendiri. Idola yang kamu sukai dan selalu pikirkan. Sangat menjilat dan menyenangkan Jiang Chen. Perasaan Jiang Yihan sekarang mungkin seperti aku yang benar-benar hancur mentalnya. Dia menamparkan Yang Yuting 1 tamparan. Menyuruhnya pergi. Namun dia sendiri malah membungkuk menutupi wajah dan berlari keluar terlebih dahulu. Setelah berlari keluar, Jiang Yihan baru menyadari. Melihat sekeliling ternyata tidak ada tempat untuk pergi. Akhirnya dia masuk ke sebuah bar. Memesan minuman paling keras. Meminum untuk menghilangkan kesedihan. Keesokan harinya, Jiang Yihan yang mabuk berat bangun sambil memegang kepalanya yang sakit. Dan mendapati dirinya berada di tempat tidur seorang wanita asing. Rasanya seperti petir menyambar. Tidak lebih dari itu. Wanita asing itu berusia sekitar 40-an. Dia mengenal Jiang Yihan. Dengan kata-kata manis dia membujuk. Aku sudah menyukaimu lama. Tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab. Dan akan memperlakukanmu dengan baik. Selain Jiang Yihan, sekarang tidak sepopuler dulu. Nama besarnya kurang. Dalam hal ini sebagai pria tampan, Jiang Yihan masih sangat memenuhi standar. Muda, tampan, dan segar.
Orang yang kuutus untuk mengawasi Yang Yuting dan Jiang Yihan, kembali melaporkan kejadian ini kepadanya. Termasuk Jiang Yihan yang tadi malam bertengkar hebat dengan Yang Yuting karena Gu Qingshui. Lari ke bar untuk mabuk. Dibelain oleh wanita kaya parubaya. Keduanya keranjang. Nanti dengar Jiang Yihan dipelihara oleh wanita parubaya itu untuk beberapa waktu. Menjadi kekasih gelapnya. Di sisi lain, dia belum benar-benar putus dengan Yang Yuting. Masih terlibat. Wanita kaya itu cukup baik kepada Jiang Yihan. Menikmati tubuh mudanya yang segar. Tidak memperlakukannya dengan buruk. Sebulan memberikan uang jajan puluhan ribu untuk Jiang Yihan. Masih di dunia hiburan. Memberikan beberapa sumber daya untuk Jiang Yihan. Jiang Yihan akhirnya tidak hanya menjadi figuran. Memerankan karakter antagonis jahat. Karakter-karakter ini sepertinya cukup populer. Hanya saja kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Sugar Daddy Jiang Yihan adalah orang yang sudah berkeluarga. Suami dari Sugar Daddy tidak memberikan muka kepada Jiang Yihan bahkan langsung beraksi. Jiang Yihan baru tersadar. Karir seni Yu Sui Hua langsung mengalami kegagalan besar. Pihak ketiga, apapun keadaannya, selalu menjadi sosok yang dibenci semua orang. Yang Yuting juga tidak mungkin memaafkan Jiang Yihan yang mengkhianatinya. Dengan marah, dia menamparkan Jiang Yihan satu kali. Matanya merah penuh pembuluh darah. Menggertakkan gigi, mengumpat dengan kasar pada Jiang Yihan yang kejam. Aku rela bahkan tidak menikah dengan Jiang Cheng demi kamu. Kamu memperlakukanku seperti ini, pengkhianat. Bahkan membuatku memakai tuduhan. Dengan mencari wanita tua seperti itu. Bukankah itu menjijikkan? Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa jatuh dari status nona keluarga yang terhormat sampai titik ini? Kalau bukan karena kamu, sekarang aku masih akan menjadi orang terkaya. Menantu keluarga Jiang yang menikah dengan Jiang Chen. Di masa depan seluruh keluarga Jiang akan menjadi milikku. Jiang Yihan. Kamu pantas mati. Situasi sudah sampai sejauh ini. Jiang Yihan juga tidak punya banyak rasa malu lagi. Dengan Yang Yuting yang hanya tahu meraih tangan untuk minta uang dia juga sudah saling membenci. Tanpa basa-basi mengejek balik. Yang Yuting. Kalau itu untuk aku, kamu untuk dirimu sendiri. Jelas kamu sendiri tidak puas dengan pengaturan kakekmu. Tidak mau merendahkan diri untuk menyenangkan tuan muda Jiang. Dicap sebagai wanita yang tidak punya pandangan. Tapi kamu juga tidak bisa melawan perintah kakekmu. Terpaksa menyenangkan aku. Aku hanyalah alasan yang kamu pakai dengan dalih cinta sejati. Agar kamu dengan terang-terangan melawan kakekmu. Dan keluarga yang akan hancur karena apa? Apakah kamu tidak tahu itu dalam hatimu? Kalau bukan karena keserakahan kakekmu yang tidak puas. Berusaha memperhitungkan keluarga Jiang lewat pernikahan. Bagaimana keluarga Jiang mau merendahkan diri menghadapi keluarga yang, bahkan tanpa aku. Kalian keluarga yang sudah melakukan banyak hal buruk tapi tidak akan bertahan lama. Diam. Yang Yuting dengan kuat mencengkeram leher Jiang Yihan. Wajahnya yang terstimulasi oleh kata-kata Jiang Yihan tampak sedikit gila. Jiang Yihan hampir merah seluruh wajah karena dicekik. Tidak bisa bernafas. Secara refleks meraih sesuatu. Mengangkat tangan dan dengan keras memukul pelipis Yang Yuting. Darah merah pekat mengalir dari dahinya Yang Yuting. Mantan aktor muda 3 tingkat Jiang Yihan melakukan penyerangan. Nona dari keluarga kaya yang jatuh, yang menghilang kesadaran. Jiang Yihan untuk menghindari kematian karena dicekik. Mengangkat asbak. Dengan keras memecahkan kepala Yang Yuting untuk menyelamatkan diri. Ibu yang baru pulang berbelanja melihat putrinya penuh darah di wajahnya. Terbaring di tanah tidak sadar. Langsung menggendong Jiang Yihan. Ditangkap oleh polisi dengan tuduhan penyerangan dengan sengaja. Yang Yuting hingga kini masih koma. Baru-baru ini adalah kasus populer istri memukul selingkuhan. Jiang Yihan adalah salah satu pemeran utama pria. Jadi dengan cepat menjadi headline. Kalau tidak, dengan Jiang Yihan sebagai bintang pria yang sudah lewat masa kejayaannya, belum tentu bisa muncul lagi di hot search. Lalu mengganti nama kembali menjadi Lu Siki. Dia sendiri dianggap sebagai jenius bisnis. Membuka perusahaannya sendiri. Dalam urusan bisnis memiliki hubungan dengan grup Jiang. Saya tidak terlalu memperhatikan soal pemeran pria dan wanita. Masih dari mulut Lu Siki saya mendengarnya. Aku dengan santai memutar kursi sedikit. Tersenyum. Selamat ya Tuan Lu, dendam besar terbalaskan. Kakek yang setelah kebangkrutan keluarga Yang. Seluruh energi dan semangatnya hancur juga. Tak lama kemudian dia meninggal.
Yang Yuting sekarang koma tak sadarkan diri. Bisa jadi menjadi pasien vegetatif. Seumur hidupnya terbaring di tempat tidur. Lu Siki membenci keluarga Yang. Hasil seperti ini sepertinya sangat dia ingin lihat. Lu Siki tersenyum tipis. Sama-sama bahagia. Keluarga yang sudah merencanakanmu sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Merencanakan harta keluarga Jiang. Yang Yuting berselingkuh selama menjadi tunanganmu. Jiang Yihan masih terus-menerus mengusung bendera cinta sejati. Kedua orang ini kini berakhir seperti ini. Drama cinta berujung permusuhan. Pastinya membuat hati tuan muda lega. Aku tersenyum. Berdiri dan berjabat tangan dengan Lu Siki. Memang sejalan. Kebetulan saat itu, pintu dibuka dari luar. Gu Qingsui masuk ke dalam. Dia melihatku berpegangan tangan dengan Lu Siki. Mengepalkan bibirnya. Tidak berkata apa-apa. Matanya yang bening sedikit meredup. Aku dengan tenang menarik tangan kembali. Jabat tangan hanyalah sebuah sopan santun di dunia bisnis. Melihat situasi itu, Lu Siki segera berpamitan. Ada tamu untuk Tuan Jiang. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Setelah berkata begitu, dia pun pergi. Aku duduk di belakang meja kerja. Melambaikan jariku kepada Gu Qingsui. Kakak, datanglah ke sini. Meskipun tahu bahwa jabat tangan hanyalah sebuah formalitas. Melihat langsung wanita lain menjabat tanganku. Gu Qingsui tetap merasa tidak senang di hatinya. Mendengar perkataanku. Gu Qingsui mengatupkan bibirnya. Berjalan mendekat. Aku menarik Gu Qingsui duduk di sampingku. Jariku mengangkat dagunya. Memperhatikan ekspresinya dengan seksama. Sambil tersenyum manis, aku berkata, ada apa? Kakak tampaknya tidak senang. Tanya Gu Qingsui. Barusan siapa orang itu? Saya jelaskan bahwa itu adalah seorang mitra kerja. Saya bekerja sama dengan Lu Siki untuk menjatuhkan keluarga Yang. Kerjasama kami cukup menyenangkan. Tapi sepertinya pembawa acaraku, Xiao Tiantian, tidak terlalu bahagia. Saya memegang dagu Gu Qingsui dan mencium bibirnya. Sudahlah, kalau kakak tidak suka, nanti tidak perlu berhubungan dengannya saja. Saya memang punya sifat seperti ini. Tanpa banyak pikiran. Yang saya pedulikan, akan saya manjakan dan biarkan. Bahkan jika dia menginginkan bintang di langit, saya bisa bertarung dengan Dewa 24 rasi bintang. Mengambil bintang itu untuk diberikan padanya. Sedangkan yang tidak saya pedulikan, siapapun dia, bahkan namanya mungkin tidak akan meninggalkan jejak di hatiku. Gu Qingsui terbatuk pelan. Telinganya sedikit merah. Suara rendah dan lembut. Sebenarnya aku juga tidak marah. Benar. Aku tersenyum sumringah memandangnya. Gu Qingsui tertahan batuknya. Lalu mengubah kata-katanya menjadi sedikit saja. Setelah lama, dengan pelan mulai bertanya. Apakah Aceng tidak merasa aku berbuat ribut tanpa alasan? Tidak. Kataku dengan nada besar. Di sini, kakak memiliki hak untuk ribut tanpa alasan. Gu Qingsui dengan dingin mengangkat matanya. Matanya yang seperti kaca berkilau dengan cahaya gemerlap. Aku menyadari reaksiku terlalu berlebihan. Wajah Gu Qingsui memerah tipis. Maaf ya. Jangan membuka matamu. Dengan suara pelan berkata. Nanti ada hari konserku. Kamu mau datang? Aku tersenyum dan mulai bicara. Tentu saja pergi ke konser idola top. Di stadion terbesar di Kota Biru. Stadion itu bisa menampung lebih dari 10.000 orang. Gu Qingsui sengaja meminta penyelenggara menyimpan tiket dengan posisi terbaik. Malam itu aku mengambil barang dukungan di pintu masuk. Aku mengangkat papan dukungan bertuliskan, kakak, hari ini menikah denganku. Duduk di barisan depan konser. Di mana-mana terdengar teriakan dan sorakan para penggemar. Juga suara musik. Dan gadisku berdiri di atas panggung. Bersinar begitu terang. Aku mengerutkan bibirku menjadi senyum. Gu Qingsui di depanku adalah gadis manis kecil. Bersih dan pemalu. Tapi sebagai idola di atas panggung, tampak cantik dan keren. Ini pertama kalinya aku melihat konser yang sangat meriah. Suara musik seperti akan mengguncang langit-langit stadion. Konser 2 jam itu hampir selesai. Lagu yang awalnya berirama cepat tiba-tiba berubah arah. Menjadi lagu piano yang indah dan menenangkan. Gadis itu duduk di depan piano. Gerakan tangannya penuh kemewahan dan keanggunan. Judul lagu piano itu adalah Fur Elise. Suasana menjadi sunyi di tempat itu. Semua mata di arena olahraga tertuju pada gadis di depan piano. Dia adalah pusat perhatian.
Saya dan para penggemar menikmati lagu piano terakhir dari konser ini. Lama setelah lagu selesai, orang-orang belum pergi. Para penggemar bersorak, melambaikan papan dukungan dan tongkat cahaya di tangan mereka. Mereka memanggil nama idola mereka. Go Kingsway mengangkat satu jari. Jari itu diletakkan di bibir seolah memberi isyarat diam. Seluruh ruangan menjadi sunyi dalam 3 detik. Gadis itu bangkit dari depan piano. Suara dingin keluar dari mikrofon yang terpasang di kerah bajunya. Suara itu menyebar ke seluruh lokasi konser. Terima kasih semuanya sudah datang mendengarkan konser saya hari ini. Saya pernah jatuh ke dalam jurang yang dalam, menyendiri dan berjalan tanpa melihat cahaya langit. Sebelum ini, tidak pernah terpikir akan ada hari di mana aku berdiri di atas panggung dengan cahaya bintang menyinari. Setelah bicara, Go Kingsway dengan sopan membungkuk ke 4 arah. Dengan serius dan hikmat, para penggemar yang sudah sangat bersemangat melihat itu, satu persatu menutup mulut mereka, dan mulai menangis tanpa suara. Mereka dulu mempercayai gosip dan menjauh darinya. Dengan tangan mereka sendiri menghancurkan cahayanya. Mulai sekarang hanya berharap tidak datang karena popularitasmu saat kau sedang bersinar. Tidak akan berpaling dan pergi saat kau sedang dalam masa sulit. Tidak tahu siapa yang memulai. Namun kemudian banyak orang mulai berteriak serentak dengan suara yang sama. Tidak datang karena popularitasmu saat kau sedang bersinar. Tidak akan berpaling dan pergi saat kau sedang dalam masa sulit. Lama kemudian, ketika suara kegembiraan yang menggema agak mereda, Go Kingsway baru melanjutkan untuk berbicara perlahan. Hari ini di sini, orang yang paling ingin aku ucapkan terima kasih, adalah dia yang memberiku cahaya di kegelapan. Membuatku tidak lagi berjalan sendiri di akhir cerita. Dia berharap aku dipenuhi cahaya bintang. Berdiri di tempat dengan sinar yang memancar. Maka aku punya keberanian untuk berdiri kembali di atas panggung. Wajahku sedikit berubah. Itulah saat detik berikutnya seluruh ruangan menjadi gelap. Seberkas cahaya putih samar bulan April jatuh menyorotku. Saat cahaya sorotan menyinari aku, kamera yang beroperasi di lokasi juga mengarah padaku. Jadi dalam beberapa layar besar di konser juga muncul wajah dan sosokku. Banyak penggemar terkejut tak percaya. Laki-laki ini siapa ya? Dia sangat tampan. Mungkinkah dia adalah orang yang paling ingin diucapkan terima kasih oleh kakak tadi? Go Kingsway berdiri di atas panggung, melewati kerumunan orang dan sinar lampu yang gemerlap. Dengan tatapan penuh kasih begitu mengarah ke arah ini. Suara yang dingin dan lembut pun mulai terdengar. Jiang Chen, kamu adalah orang yang paling aku syukuri dan paling aku cintai dalam hidup ini. Dan orang yang ingin aku habiskan sisa hidupku bersamanya. Aku selalu berpikir bagaimana merencanakan sebuah acara lamaran yang megah dan meriah. Agar tidak mengecewakanmu. Setelah banyak pertimbangan, aku menempatkannya pada hari ini. Karena kemuliaanku ingin aku bagikan denganmu. Seandainya seorang idola populer di dunia hiburan mengumumkan hubungannya secara terbuka dalam konser, bahkan melamar secara terbuka, pasti yang didapat adalah reaksi emosional yang kuat dari para penggemar. Tapi Go Kingsway berbeda. Untuk acara lamaran hari ini, dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Sejak komebaknya dimulai kembali. Meskipun penggemar tidak bisa menerima dan banyak yang berhenti mendukung. Jika kamu juga seperti aku, bisakah kamu datang padaku? Dia berjalan ke sisiku dan berhenti sejenak. Gadis itu tersenyum tipis sambil tertunduk pelan. Jika merasa terlalu tiba-tiba, sementara tidak bisa merespons. Tidak apa-apa juga. Pokoknya dalam hidup ini aku sudah memutuskan untuk melamarmu 100 kali. Selama ada 1 kali kamu datang padaku, aku sudah merasa hidup ini cukup. Lamaran yang tiba-tiba. Di bawah sorotan ribuan mata, aku perlahan bangkit. Melihat gerakanku, Go Kingsway di atas panggung dengan tatapan cemas di matanya yang seperti kaca bening, memancarkan cahaya terang. Membiarkannya berjalan sendiri dalam kegelapan begitu lama. Mereka sepertinya juga tidak punya hak untuk menentang seseorang yang telah menyelamatkan idola mereka, kan? Maka para penggemar bersorak. Setuju, setuju, idola papan atas melamar pacarnya di konsernya sendiri. Para penggemar bahkan ikut membantu dalam lamaran itu. Ini mungkin satu-satunya di dunia hiburan. Aku mengerutkan bibirku. Para penggemar dengan sadar memberiku jalan. Dalam suara dan pandangan ucapan selamat, aku akhirnya berjalan ke sisi Go Kingsway. Aku mengulurkan tangan kepadanya. Di bawah panggung di samping,
Manajer dengan bersemangat menggesek-gesek tangannya. Dengan nada bersemangat, mengarahkan tukang lampu dan tukang properti untuk misi lamaran yang sukses. Tukang lampu, buat lampu untuk Kingsway dan tuan muda lebih meriah. Tukang properti, kelopak bunga. Kelopak bunga, semuanya harus diatur semuanya. Artis kami berhasil mendapatkan tuan muda. Harapan tercapai. Hidup sempurna. Manajer juga senang karenanya. Tak bisa menahan air mata haru. Konser kembalinya Go Kingsway yang dipersiapkan hampir setahun berakhir. Di belakang panggung Go Kingsway menggenggam tanganku. Melewati lorong menuju ruang rias. Begitu pintu ditutup, Go Kingsway memegang wajahku dan dengan tergesa menciumku. Saya menghadapi antusiasme langka dari Go Kingsway. Keesokan harinya, halaman utama hiburan di Kota Lan dipenuhi dengan berita tentang Go Kingsway. Kejadian sukses melamar pacar misteriusnya di konser malam tadi. Netizen yang serba tahu bahkan berhasil mengungkap identitas pasangan lamaran idol top tersebut. Walaupun saya dilindungi dengan baik oleh Tuan Jiang selama lebih dari 10 tahun. Bahkan sang nyonya serba bisa pun tidak bisa mendapatkan setengah foto dari putra mahkota keluarga Jiang yang paling kaya. Namun kemudian saya menjadi presiden perusahaan hiburan Huang Tian. Dan mulai muncul secara resmi di depan publik. Jadi selama ada yang ingin mengungkap identitas saya, itu bukanlah hal yang sulit. Di internet banyak pendapat berbeda. Berbagai media pun melaporkan peristiwa ini. Dalam waktu singkat hubungan putra mahkota dengan idol dunia hiburan. Dan kemungkinan pernikahan mereka di masa depan mendominasi headline versi ekonomi dan hiburan. Yang Yuting terbangun dari kondisi koma. Keluar dari bahaya hidup. Jiang Yihan yang ditahan. Dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan karena melukai Yang Yuting adalah tindakan membela diri. Setelah Jiang Yihan keluar dari penjara, berjalan di jalan besar, mendengar ada anak laki-laki muda yang sedang membicarakan. Go Kingsway, apakah kalian pergi ke konser tadi malam? Pergi. Go Kingsway melamar pacarnya. Dengar-dengar lamaran ini sudah direncanakan lama. Sungguh romantis. Meskipun aku tidak ingin kakakku punya pacar, tapi kakakku susah payah akhirnya menyukai seorang anak laki-laki. Selama dia bahagia, kita harus mendukungnya. Selain itu, Tuan Muda Jiang benar-benar layak untuk kakakku. Tidak hanya itu, aku bahkan khawatir keluarga Jiang adalah orang terkaya di Kota Biru. Keluarga kaya yang sangat kaya. Kakakku tidak akan bisa masuk ke dalam keluarga itu. Jiang Yihan rambutnya acak-acakan. Wajahnya penuh kebingungan. Segera maju dan menghentikan beberapa anak laki-laki itu di depan. Dengan nada panik bertanya, "Kalian bilang apa? Kakak perempuan, Tuan Muda Jiang. Kalian bilang kakak perempuan siapa?" Seorang pria melihat ekspresi Jiang Yihan yang tidak biasa. Sedikit takut, menarik kembali tangannya sendiri. Tangan yang sedikit sakit karena digenggam erat oleh Jiang Yihan. Menjawab dengan nada tidak puas. "Apakah kamu orang gua di puncak gunung? Bisa ada berapa kakak perempuan?" "Tentu saja Go Kingsway. Go Kingsway, Tuan Muda Jiang." Ternyata yang dikatakan Yang Yuting benar. Wajah Jiang Yihan penuh kebingungan dan kehilangan arah. Pria-pria itu dengan gelisah melirik Jiang Yihan. Bergumam pelan, "Mungkin gila kali ya." Mereka pun segera pergi. Hanya menyisakan Jiang Yihan sendiri di tempat itu, bergumam. Kenapa bisa begini? Kenapa semua hal adalah milik Jiang Chen? Bahkan Go Kingsway juga, Yang Yuting sadar memang sadar. Tapi jiwanya sepertinya tidak normal. Dia tidak ingat Jiang Yihan, tidak ingat keluarga yang bangkrut, juga tidak ingat dirinya dipukul di kepala. Otaknya kacau. Kacau sampai mengira sejak kecil kami adalah teman masa kecil. Orang yang dia sukai. Sejak kecil sampai besar aku bilang aku akan menikahinya setelah lulus. Sehingga Yang Yuting melihat gambar aku dan Go Kingsway bersama di televisi. Sedikit gila. Mulutnya terus mengatakan tidak. Jiang Chen adalah milikku. Jiang Chen. Dia milikku. Dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Jiang Chen, aku salah. Aku tidak seharusnya terlibat dengan wanita sialan Jiang Yihan. Aku salah. Orang yang aku sukai adalah kamu. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Jiang Chen, maafkan aku. Akhirnya Yang Yuting terpaksa harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Berakhir seperti aku di kehidupan sebelumnya. Bisa dibilang ini keadilan ilahi. Pembalasan yang adil. Go Kingsway dari keluarga Jiang datang bersamaku untuk menemui Tuan Jiang. Hati gadis itu gugup.
Lebih gugup daripada saat dia pertama kali naik ke panggung. Tidak lama kemudian, Tuan Tua keluar. Tuan Jiang marah karena cucunya berpacaran tanpa memberitahunya. Dia ternyata yang terakhir tahu. Sangat tidak senang. Tapi setelah bertemu Gu Qingsui secara langsung, Tuan Jiang malah cukup puas. Mungkin Gu Qingsui tidak seperti Yang Yuting, seorang anak istimewa sejak kecil, dengan latar belakang keluarga kaya nan terkenal dari bangsawan. Namun ada satu hal yang jauh lebih unggul dibanding Yang Yuting, gadis di hadapanku ini, yaitu dia benar-benar mencintai dan menjaga cucunya. Keluarga Jiang sudah menjadi keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Lanceng. Tidak perlu mengorbankan kebahagiaan generasi berikutnya. Menikah dengan siapa? Dia, Jiang Hongtao, hanya punya satu cucu. Harapan akhirnya hanyalah agar cucunya hidup aman dan bahagia sepanjang hidup.